Sahabat terkasih, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarem dalam seri Berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Hari ini kita akan bermenung bersama Santa Teresa mengenai menjadi bagian keluarga Allah, bersekutu dengan Allah. Sebelum kita melihat lebih jauh apa maknanya, mari terlebih dahulu kita berdoa doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, di dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, pada bab 10 ketika membahas mengenai perintah baru, Santa Teresa Lisieux menceritakan bagaimana pengalaman para murid yang diundang oleh Yesus, terutama mereka yang dulu nelayan. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka dipanggil oleh Tuhan ketika mereka sedang sibuk bekerja, membereskan jala, membereskan perahu. Mereka dijadikan penjala manusia. Nah, untuk bisa ikut serta menjadi penjala manusia, ada satu syarat. Untuk bisa bekerja bersama Tuhan, bersama Yesus, ada satu hal yang harus dibuat terlebih dahulu, yaitu bersatu dengan Tuhan. Hidup dalam persatuan dengan Tuhan. Seperti halnya para murid itu, mereka harus meninggalkan hidup lamanya. Yohanes dan Yakobus waktu itu bekerja bersama ayahnya Zebedeus. Mereka meninggalkan ayahnya untuk ikut Yesus, untuk bersama-sama dengan Yesus siang malam, berjalan ke sana kemari. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan Yesus. Kebersamaan dengan Yesus itu memungkinkan mereka mengerti bagaimana harus menjadi pekerja-pekerja membantu Yesus. Demikian pun sekarang, ketika Yesus membutuhkan orang-orang untuk membantu Dia bekerja, pertama-tama yang harus dibuat adalah bagaimana kita bisa hidup dalam persekutuan dengan Yesus, dalam persatuan dengan Allah. Menyatu. Nah, banyak orang mengalami keraguan. Mengapa harus mengalami persatuan dengan Allah? Mengapa hidup kita itu harus bersekutu, bersatu dengan Allah? Nah, hari ini bacaan kitab suci yang saya ambil, itu saya ambil dari Mazmur. Mazmur yang kita dengarkan dalam misa hari ini. Saya bacakan untuk Anda, lalu kita lihat karakter-karakter, pesan-pesan yang bisa kita pelajari dari sana. Lalu kita tahu mengapa
bahwa kita harus bersekutu, bersatu dengan Allah. Mazmur 19 ayat 8 atau dalam terjemahan yang baru, penyusunan yang baru, ayat 7 sampai dengan 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Mazmur yang baru saya bacakan tadi memiliki 8 hal yang menarik untuk kita renungkan. Dan di situ menjadi jawaban mengapa kita mesti hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu seperti 8 keuntungan begitu. Yang pertama, persatuan dengan Tuhan itu menyegarkan jiwa. Kita bisa bertanya, siapa yang tidak ingin memiliki kesegaran jiwa? Orang yang jiwanya segar, itu semangatnya besar, penuh sukacita, penuh tenaga, bergelora. Yang kedua, menuntun kepada kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu bisa berbicara sesuatu yang tepat pada saat yang tepat tentang sesuatu yang berguna kepada orang yang sesuai. Bijaksana, tidak asal ngomong, tidak asal comot, dan seterusnya. Persekutuan dengan Allah kemudian akan menggembirakan hati. Orang yang dipenuhi kegembiraan hatinya karena bersumber dari Allah ini tidak akan mudi. Kita tentu mengenal ya orang yang mudi. Terkadang gembira, terkadang sedih, tergantung dari situasi di sekitarnya. Tetapi orang yang mengalami persekutuan dengan Allah ini, kegembiraan hatinya itu tidak tergantung lingkungan di sekitarnya, tapi karena persekutuannya dengan Allah tadi, maka hatinya bergembira, bersukacita. Persekutuan dengan Allah ini juga membuat mata bercahaya. Apa artinya mata bercahaya ini? Artinya kita bisa melihat sesuatu, kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti halnya Tuhan sendiri yang melihat. Maka kita tidak akan mudah menilai sesuai dengan pemikiran, kesukaan, perasaan, tapi sebagaimana Tuhan sendiri melihatnya. Ini penting sekali. Dan kemudian persekutuan dengan Allah itu juga dari dalam diri itu seperti memberi tenaga, kekuatan yang terus-menerus, semangat yang terus-menerus. Sehingga sukacita, kepuasan kalau kita ngomong, kegembiraan itu akan berlangsung terus dan terus. Bukan hanya karena sesuatu yang sementara, karena peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang ya ala kadarnya, ada kalanya bergembira, ada kalanya sedih. Tapi kalau bersumber dari persekutuan dengan Allah ini, itu akan terus, dan terus. Lalu berikutnya, persekutuan dengan Allah itu akan membawa kepada keadilan. Tadi kita sudah melihat kepada kebijaksanaan, dan di sini kepada keadilan. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita berbicara sesuatu, kita tidak akan dihantui perasaan bersalah, kita tidak dihantui penyesalan dan kemarahan. Karena memang semuanya bersumber dari Allah sendiri, dari pergaulan dengan Allah. Dan sudah dilambari seperti kita melihat peristiwa, kita melihat permasalahan seperti halnya Allah sendiri yang melihat. Bukan karena perasaan suka atau tidak suka, marah atau senang, dan seterusnya. Lalu, dua hal terakhir, persekutuan dengan Allah itu
ibarat kata begitu ya, itu lebih berharga daripada emas. Dikatakan persahabatan, relasi yang baik, yang mesra dengan Allah itu lebih mahal harganya kalau dibandingkan dengan emas permata, dan lebih manis daripada madu. Artinya sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan. Madu itu enak, madu itu menyenangkan, memberi kegembiraan, memberi kekuatan, menyehatkan. Dan relasi dengan Allah, persekutuan dengan Allah itu jauh lebih manis daripada sekedar manisnya madu. Nah, ini beberapa hal, 8 hal yang kita dapat kalau kita menjalin persekutuan dengan Allah, kita menjalin persahabatan yang mesra, yang intim dengan Allah. Nah, kalau kita sudah dapat itu, maka kita akan bisa menjadi orang-orang dekat Yesus yang dengan sukarela membantu Yesus. Kalau harus menjala manusia, kita akan menjala. Kalau kita harus mengobrak-abrik rumah Allah karena dijadikan pasar, kita pun akan ikut. Intinya, kalau kita sudah bersekutu, bersatu dengan Allah, kita akan melakukan sesuatu seperti halnya Allah sendiri melakukan. Semuanya melewati peristiwa-peristiwa yang Allah sendiri atur. Sahabat, untuk aksi Prapaskah hari ini, kita mencoba, hidup kita itu terkadang sudah bising gitu ya, dengan banyak hal. HP kita saja itu penuh dengan aplikasi-aplikasi. Ada banyak sekali. Kita terlibat dalam banyak grup keluarga, grup alumni, grup ini, grup itu. Dan kerap kali itu masuk dalam hidup kita itu banyak sekali. Tang-ting terus. Yang membuat kita itu nggak bisa tenang. Mungkin kita coba minimal sehari. Kita mencoba tenang. Kita tidak terpengaruh banyak peristiwa-peristiwa itu, kita tidak banyak mengecek itu, tapi kita lebih fokus kepada Allah, fokus kepada untuk mendengarkan Allah. Agar kalau kita mendengar kata Santa Teresia, kita harus bersekutu, bersatu dengan Allah, kita sungguh-sungguh mengerti, tidak disibukkan, tidak diganggu dengan kebisingan yang datangnya dari banyak hal, terutama dari HP kita itu. Sekarang mari kita akhiri refleksi kita hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu,
dan berani meneladani Yesus putramu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuanmu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.